Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanuddin, mahasiswa tingkat 4C. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mandiri saya mata kuliah pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan dengan tema evaluasi lahan pertanian. Evaluasi lahan pertanian merupakan salah satu cara untuk mengetahui kecocokan dari suatu lahan tersebut untuk diusahakan di bidang pertanian dengan melihat karakteristik lahan pertanian, dengan melihat karakteristik tanah. Tanah merupakan karakteristik yang mempengaruhi pertumbuhan tanam yang akan ditanam atau diusahakan. Evaluasi lahan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kecocokan suatu lahan untuk mengembangkan lahan pertanian. Salah satunya adalah lahan persawahan. Kecamatan Lempuing merupakan salah satu wilayah yang hampir seluruh wilayahnya komoditas lahan pertanian pangan berupa padi sawah dengan luas lahan mencapai 24.936 hektar. Dengan demikian, maka lahan tersebut merupakan cocok untuk dilakukan evaluasi lahan pertanian, apakah lahan tersebut cocok untuk lahan persawahan atau tidak. Terlebih sekarang banyak degradasi lahan pertanian akibat dari perpindahan lahan karet menjadi lahan sawah, sehingga harus dilakukan evaluasi lahan pertanian. Tinjauan pustaka dari praktikum ini, yang pertama evaluasi lahan. Evaluasi lahan pada dasarnya mengarah pada rekomendasi penggunaan lahan dengan mempertimbangkan suatu aspek yang menjadi pembatas dalam penggunaan lahan yang ditetapkan, agar lahan tersebut menjadi lahan optimal dan lestari. Tekstur tanah ini dilihat dari 11 klasifikasi tekstur tanah, dan kedalaman perakaran dilihat dari rekomendasi dari peneliti dan pakar sebelumnya. Untuk pembandingan lahan dilihat dari rekomendasi dari peneliti dan jurnal-jurnal sebelumnya. Cara kerja dari praktikum ini, yang pertama struktur tanah. Tekstur tanah. Tekstur tanah ini tanah dibentuk, diambil sampelnya, kemudian dibuat dengan beberapa bentuk seperti bola, silinder, hulu, dan dengan cincin. Yang kedua, dengan kedalaman perakaran. Kedalaman perakaran ini diukur dengan melihat kedalaman dari akar tanah tersebut dengan menggunakan alat ukur berupa penggaris atau tongkat yang ditancapkan kemudian diukur. Kemudian untuk pemiringan lahan, di sini saya mengambil data dari website tides.go.id, yang dimana lahan berupa data DEMNAS yang berupa DEM area, berupa kemiringan dari setiap daerah lahan. Kemudian dikelola menggunakan QGIS atau dengan ArcGIS, sehingga dibentuklah kemiringan-kemiringan lahan tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan tekstur tanah, berdasarkan hasil uji yang hanya bisa dibentuk bentuk bulat dan tidak bisa dibentuk silinder ataupun huruf U ataupun lingkaran, maka tanah tersebut dapat dikategorikan dalam kondisi tekstur tanah lempung berpasir. Menurut Harjo-Wigono dan Widiatmaka 2007, klasifikasi lahan lempung berpasir masuk ke dalam kelas 3S sesuai bersyarat atau marginal, sehingga tanah tekstur tanah ini perlu diperbaiki hingga ke S1 ataupun S2 untuk bisa tanami tanaman padi. Kemudian hasil pembahasan berikutnya mengenai kedalaman perakaran. Setelah mengambil 3 sampel yang ditancapkan, maka didapat rata-rata sekitar 20,60 cm kedalaman perakaran tersebut, maka dapat dikategorikan sangat dangkal. Menurut Harjo-Wigono Widiatmaka 2007 menyatakan bahwa kedalaman perakaran di antara 20 sampai 20 cm berada di kedalaman kategori N1 yang tidak sesuai untuk saat ini. Maka untuk kedalaman perakaran ini perlunya diperbaiki kedalaman perakarannya dengan penambahan bahan-bahan organik ataupun dengan cara untuk agar perakarannya semakin dalam atau menjadi S1.
Hasil pembahasan berikutnya mengenai kemiringan lahan. Hasil pengukuran tersebut, semua lahan persawahan yang ada di Kecamatan Lempeng memiliki kemiringan di bawah 15%. Maka menurut Jowi Geno dan Widiatmaka 2007 menyatakan kemiringan di bawah 15% berada di S2, yaitu cukup sesuai, sehingga untuk kemiringan lahan tidak jadi masalah sebagai di lahan Kecamatan Lempeng, lahan persawahan Kecamatan Lempeng. Hasil kesimpulan dari praktikum ini adalah karakteristik lahan sawah untuk tekstur tanah berada di lempung berpasir, untuk kedalaman berada di sekitar 20,67 cm dan kemiringan di bawah 15%. Sedangkan untuk kelas sawah yang dilakukan evaluasi untuk tekstur termasuk kedalaman S3, kedalaman perakaran masuk ke S1, dan kemiringan lahan masuk ke S2. Berdasar hasil evaluasi tersebut, maka lahan masih bisa ditanami untuk tanaman padi, akan tetapi harus ada perbaikan pada kedalaman tanah agar menjadi sesuai, sehingga dari N1 menjadi ke S3 atau S2. Untuk selanjutnya penentuan status daya dukung lahan. Tingginya jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan lahan untuk pemukiman juga semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lahan atau lingkungan. Daya dukung lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu daya dukung dan daya tampung. Penentuan daya dukung lahan berbasis neraca lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan suplai dan kebutuhan demand lahan untuk kondisi saat ini dan kondisi di masa akhir perencanaan. Untuk melihat tersebut, maka praktikum ini melakukan pengambilan data dan melakukan analisis perhitungan di Kecamatan Lempeng, yang dimana penduduknya komoditas utamanya berupa padi sawah. Tujuan praktikum adalah dapat melakukan perhitungan ketersediaan lahan yang tersedia di Kecamatan Lempeng, dapat menghitung kebutuhan lahan yang ada di Kecamatan Lempeng, dapat menentukan status daya dukungan pertanian. Tempat dan waktu pelaksanaannya praktikum yaitu di Kecamatan Lempeng, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Tempat waktu 1 Januari sampai dengan 14 Februari 2021. Berdasarkan hasil data-data yang ada, komoditas yang paling tinggi adalah padi dengan nilai produksi 3 miliar lebih produksi padi. Produktivitas beras di Lempeng diperoleh dari data BP3K Cahaya Maju, yaitu sebesar 5.700 kg per hektar per tahun, sedangkan harga beras di tingkat produsen adalah 8.300 per kilo. Untuk jumlah penduduk berdasarkan data monografi Kecamatan Lempeng mencapai 8.420 orang. Berdasarkan hasil data tersebut, maka dapat dihitung perhitungan ketersediaan lahan, analisis data lahan. Dari perhitungan ketersediaan lahan Kecamatan Lempeng adalah mencapai 6.957,032 hektar untuk ketersediaan lahan, sedangkan untuk analisis kebutuhan lahan berdasarkan perhitungan, jadi kebutuhan lahan untuk layak hidup Kecamatan Lempeng adalah 0,000175 hektar per orang, sehingga diperoleh kebutuhan lahan didapat hasil 14,10895 hektar untuk kebutuhan lahan, sehingga didapat status daya dukung lahannya berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh di atas. Ketersediaan lahan itu 6.957,032 hektar, sedangkan nilai kebutuhan lahan adalah 14,10895 hektar. Dengan demikian diperoleh nilai S lebih besar dari daya dukung, dan daya dukung lahan dinyatakan surplus. Berarti ketersediaan lahan lebih besar dari kebutuhan lahan, sehingga masih dinyatakan surplus untuk daya dukung lahan Kecamatan Lempeng.
Kesimpulannya, ketersediaan lahan yang ada di Kecamatan Lumbing sebanyak 6.957 hektar, kebutuhan lahan yang ada di Kecamatan Lumbing sebanyak 14 hektar, status daya dukung lahan yang ada di Kecamatan Lumbing dapat dinyatakan surplus karena ketersediaan lahan lebih besar dari kebutuhan lahan. Baik, praktikum selanjutnya mengenai degradasi dan pencemaran lahan pertanian di Kecamatan Lumbing. Ketersediaan bahan organik tanah sangat mempengaruhi dari keberlanjutan lahan. Degradasi lahan dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan, terganggunya rantai makanan, dan penurunan fungsi tanah berkaitannya dengan erosi tanah. Proses degradasi lahan adalah timbulnya area-area yang tidak produktif yang disebut lahan krisis dengan tanah permukaan atau topsoil telah hilang atau memburuk. Tujuan praktikum ini adalah mengetahui penyebab pencemaran dan degradasi lahan di Kecamatan Lumbing, mengetahui dampak dari pencemaran dan degradasi lahan di Kecamatan Lumbing, menentukan cara mengatasi pencemaran dan degradasi lahan di Kecamatan Lumbing. Tempat dan waktunya dilaksanakannya praktikum ini adalah Kecamatan Lumbing, Kabupaten Lumbing Komering Ilir, Sumatera Selatan. Waktu 1 Januari sampai dengan 14 Februari 2021. Berdasarkan hasil dan pembahasan, berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, bahwa degradasi lahan di lahan Kecamatan Lumbing adalah berupa alih fungsi lahan karet menjadi lahan sawah. Lahan karet menjadi lahan sawah merupakan salah satu degradasi yang ada di Kecamatan Lumbing. Sebenarnya untuk degradasi lahan karet ke lahan sawah ini tidak begitu seperti di Pulau Jawa, yaitu degradasi dari lahan sawah ke lahan pembangunan ataupun ke pemukiman, sehingga lahan ini masih bisa diperbaiki. Sebenarnya degradasi lahan ini adalah pengurukan dari tanah-tanah topsoil tersebut setelah dialihfungsikan. Jadi pada saat lahan karet ditebang kemudian dikeruk topsoilnya dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan baku untuk pembuatan dari batu bata. Dan hal tersebutlah maka terjadilah kehilangan dari tanah topsoil atas dari lahan tersebut, sehingga menyebabkan krisisnya lahan tersebut untuk ditanami padi. Dapat dilihat pada gambar tersebut masih dipaksakan oleh petani untuk ditanami padi. Banyak terjadinya tanaman padi yang tidak subur atau tidak sesuai dengan karakteristik tanaman padi tersebut, sehingga lahan tersebut seharusnya diperbaiki terlebih dahulu baru tanami padi. Dan dari hal-hal tersebut, pengurukan tanah tersebut menyebabkan erosi tanah dan penangkalan tanah. Erosi tanah ini disebabkan karena tidak adanya konservasi tanah dan air, sehingga menyebabkan terjadinya erosi tanah dan terkikisnya tanah-tanah lapisan atas. Selain itu juga tadi telah dilakukan pengurukan tersebut sehingga terjadinya kehilangan erosi tanah. Dapat dilihat di gambar-gambar di samping juga banyak terjadi erosi akibat dari degradasi lahan tersebut atau perpindahan alih fungsi dari lahan karet ke lahan sawah. Kemudian juga menurut beberapa penelitian bahwa lahan karet merupakan salah satu ekosistem yang sebenarnya sangat baik untuk konservasi tanah dan air, karena lahan karet dapat meningkatkan humus dalam tanah dan dapat mengikat air dengan baik. Maka tersebut setelah dilakukan alih fungsi lahan dari lahan karet ke lahan sawah dan dilakukan pengurukan lapisan atas, banyak sekali lahan-lahan di Kecamatan Lumbing yang tidak lagi memiliki tanah topsoil atau menjadi lahan krisis dan harus diperbaiki. Hasil dari evaluasi mengulas dari video pengolahan sampah tersebut sangat baik dilakukan di daerah
di daerah-daerah perkotaan untuk mengolah sampah yang ada di daerah perkotaan menjadi biochar atau dengan garang aktif, menjadi biochar arang aktif, menjadi asap cair, dan menjadi bahan baku pembuatan dari batu bata ringan, sehingga sehingga sampah-sampah di daerah perkotaan akan menghilang atau teratasi dengan baik apabila dikelola dengan menggunakan pengolahan teknologi pembakaran sampah tersebut. Kemudian untuk reklamasi Pantai Ancol ini sebenarnya kegiatan yang dapat merusak lingkungan atau degradasi lahan, pencemaran lahan yang sangat besar, terutama di daerah pantai. Selain itu juga dapat merusak ekosistem pantai dan lahan-lahan untuk karena lahan yang digunakan adalah pengerukan dari sungai-sungai yang ada di Jakarta, sehingga lahan-lahan tersebut sangat rawan tercemari atau bahkan sudah tercemari oleh limbah-limbah industri, sehingga apabila digunakan untuk lahan pertanian, lahan dari reklamasi tersebut tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian atau sebagai lahan yang berproduksi di lahan pertanian, dan itu akan merusak di daerah lingkungan pantai. Kemudian rehabilitasi hutan lindung ini telah dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, Oku Selatan, dan Provinsi Bengkulu. Sekitar 8.000 hektar lahan hutan lindung yang ada di dua provinsi tersebut dilakukan perbaikan atau rehabilitasi dengan tanaman hutan yang berproduksi tinggi bagi masyarakat, seperti tanaman durian, jengkol, jambe, dan bambang lanang, sehingga hasil dari lahan-lahan tersebut, hasil dari konsep tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dari dari masyarakat sekitar. Kesimpulan dari praktikum ini adalah penyebab dari degradasi lahan adalah alih fungsi lahan karet menjadi lahan sawah dan pengangkutan tanah topsoil menjadi bahan dari batu bata. Kemudian dampak yang dihasilkan dari degradasi adalah terjadinya erosi dan alih fungsi lahan tersebut harus memperhatikan konservasi tanah dan air untuk menciptakan lahan pertanian sawah yang subur dan tetap terus terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.